Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Siksaan neraka dan azab bagi para penjudi. Siksaan neraka dan azab bagi para penjudi amat pedih. Berjudi menurut Islam masuk kategori dosa besar, dan pelaku dosa besar akan mendapatkan tempat di neraka jahanam. Ahmad Zaki El-Syafa dalam buku berjudul "Ternyata Kita Tak Pantas Masuk Surga" menyebut neraka jahanam adalah tempat kembali bagi mereka yang melakukan dosa besar. Neraka dengan tingkat paling tinggi ini dikatakan memiliki dasar yang sangat dalam, dengan keadaan yang gelap dan hitam. Para penjudi berada di neraka bersama orang munafik, orang yang suka mengikuti langkah setan, orang yang durhaka kepadanya, hingga orang yang bakhil atau pelit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar atau minuman keras dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 219. Siksa yang dirasakan penghuni neraka jahanam sebagaimana diinformasikan Rasulullah SAW dari hadis riwayat Muslim yang berbunyi, "Kami dulu pernah bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi Muhammad SAW lantas bertanya, 'Tahukah kalian apa itu?' Para sahabat pun menjawab, 'Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui.' Nabi Muhammad SAW kemudian menjelaskan, 'Ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini.' Hadis riwayat Muslim. Larangan judi. Judi dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya, "Hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamar dan berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Quran Surat Al-Ma'idah 5 ayat 90. Mereka yang mengikuti perbuatan setan, tempat yang layak baginya adalah neraka jahanam, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 43, yang artinya, "Dan sungguh, neraka jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya." Makna maisir. Sebagian ulama menjelaskan bahwa maisir artinya taruhan. Ibnu Hajar Al-Maki dalam Az-Zawajir'an Iktarafil Kabair mengatakan al-maisir atau judi adalah taruhan dengan jenis apa saja. Sedangkan Al-Mahalli dalam Al-Minhaj Bihasyiah Al-Kaliyubi mengatakan bentuk taruhan yang diharamkan adalah adanya kemungkinan mendapatkan keberuntungan atau kerugian. Hanya saja, sebagian ulama menjelaskan bahwa maisir mencakup taruhan atau bentuk yang lainnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Majmu' Al-Fatawa, dia berkata, lafaz maisir menurut mayoritas ulama mencakup permainan dengan kartu dan catur, dan mencakup jual beli gharar yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalamnya terdapat makna kimar atau judi dan taruhan yang sama dengan maisir. Karena makna kimar adalah terambilnya harta seseorang dalam sebuah taruhan antara mendapatkan gantinya atau tidak. Bentuk-bentuk perjudian tidak terbatas, namun intinya sama, yaitu taruhan yang memungkinkan untuk mendapatkan keberuntungan atau kerugian, sehingga bisa meraih atau kehilangan harta dengan sangat mudah. Perjudian bisa dengan sarana kartu, domino, dadu, roulette atau yang lainnya, atau dengan sarana aduan seperti adu ayam jantan,
adu nyali menyeberang sungai, adu panco dan lain-lain. Bisa juga dengan sarana perlombaan seperti lomba lari, bola voli, sepak bola, dan yang lainnya. Dosa judi tidak hanya didapatkan oleh orang yang melakukannya, bahkan sekedar ucapan mengajak berjudi sudah terkena dosa. Dan yang diperintahkan untuk membayar kafarah atau penebus dosa adalah dengan bersedekah. Hal ini disampaikan dalam hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersumpah dengan mengatakan, demi Lata dan Uzza, hendaklah dia berkata, La ilaha illallah. Dan barang siapa berkata kepada kawannya, mari aku ajak kamu berjudi, hendaklah dia bersedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4860 dan hadis riwayat Muslim nomor 1647. Sebuah contoh adalah FA investigasi Arsenal terkait judi bola. Muncul pola taruhan pada kartu kuning. Federasi Sepak Bola Inggris telah menyelidiki dugaan keterlibatan permain Arsenal dengan bandar judi. Penggawa Meriam London dicurigai melakukan kontak dengan bandar judi dan diduga sengaja bermain kasar agar dapat kartu kuning. FA menemukan pola taruhan tidak biasa terkait kartu kuning yang diterima permain Arsenal. Para pemain klub asal London itu diduga menerima sejumlah uang dari bandar judi untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran keras. Hal itu dikonfirmasi oleh sumber internal FA. Sumber tersebut mengonfirmasi bahwa proses penyelidikan tengah berjalan. FA mengetahui masalah tersebut dan sedang menyelidikinya, kata sumber tersebut kepada The Athletic, dilansir dari Mirror pada hari Kamis. Sementara itu, pihak Arsenal masih belum memberikan pernyataan. The Gunners julukan Arsenal memilih bungkam ketika dihubungi oleh Sky Sport. Sejauh ini Albert Sambi Lokonga dan Granit Xhaka merupakan pemain Arsenal dengan jumlah kartu kuning terbanyak. Keduanya mengantongi 4 kartu kuning. Pierre-Emerick Aubameyang dan Bukayo Saka menempati urutan kedua dengan jumlah koleksi 3 kartu kuning, diikuti oleh Gabriel, Thomas Partey, Rob Holding, dan Martin Odegaard yang sama-sama mengoleksi 2 kartu kuning. Inilah contoh praktik judi dalam sepak bola, tidak hanya melibatkan hasil akhir, melainkan pula jumlah kartu kuning, gol pertama, lemparan ke dalam pertama, pelanggaran pertama, dan lain sebagainya. Selain itu, transfer pemain juga merupakan salah satu jenis permainan dalam praktik judi bola. Sebelumnya, Daniel Sturridge dan Kieran Trippier pernah dijatuhi hukuman karena membocorkan proses transfer mereka ke orang luar. Informasi proses transfer yang dibocorkan kedua pemain itu pun dijadikan acuan untuk bermain judi. Demikianlah diantaranya beberapa contoh permainan judi. Semoga kita tidak terjerumus ke dalamnya. Amin ya robbal alamin. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.